Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok Nike yang akan membahas mengenai sejarah, VPC, dan BMC Nike. Saya Alina, lalu ada Najwa, dan juga ada Anggia. Nike berdiri pada tanggal 25 Januari 1964 dan didirikan oleh Philip Knight. Dan Philip Knight adalah seorang pengusaha sekaligus atlet. Ia ingin mengimpor sepatu lari dari Jepang karena pada saat itu yang mendominasi pasar sepatu di Amerika Serikat adalah merek dari Jerman seperti Adidas dan Puma. Pada tahun 1970, Nike melihat adanya peluang bisnis untuk menjual sepatu dan produk lari non-profesional dan lebih fashionable karena pada saat itu orang-orang banyak yang melakukan jogging. Pada tahun 1979, perusahaan Nike sudah berkembang sangat pesat dengan menguasai pasar Amerika Serikat dan memiliki pendapatan sekitar 149 juta dolar Amerika. Pada 1980, muncullah pesaing yang tidak terduga yaitu Reebok. Tapi Nike akhirnya mengeluarkan sepatu Air Jordan yang membuat Nike meningkat kembali dan menjadi besar sampai hari ini. Visi dan misi perusahaan Nike. Visi perusahaan Nike menjadi perusahaan besar yang terpandang, menguntungkan, dan memiliki peran dominan dalam bisnis sepatu ini. Misi dari perusahaan Nike yaitu menghasilkan laba yang pantas untuk mendukung pengembangan perusahaan. Yang kedua, memproduksi berbagai jenis model sepatu yang terkait dengan keinginan para konsumen dengan mutu, harga, dan kualitas yang berdaya saing tinggi melalui pengelolaan yang profesional demi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, menjalin kemitraan kerja sama dengan pemasok dan penyalur yang saling menguntungkan. Yang keempat, menjadi perusahaan sepatu yang terbaik. Selanjutnya adalah latar belakang. Nike sebelumnya telah mengumumkan rencana untuk meminimalkan emisi karbon dan limbah dari pabriknya. Mereka optimis bahwa mereka akan memiliki pembangkit listrik energi terbarukan pada tahun 2025 dan mengurangi emisi karbon global hingga 3% pada tahun 2030. Nike mengambil konsep yang serupa dengan beberapa negara yang bekerja sama dengan mereka untuk seragam para atlet tim nasional. Dari pakaian sampai dengan sepatu, Nike menggunakan bahan daur ulang. Hal ini pada dasarnya terkait dengan sifat belanja dari target pasar milenial dan generasi Z saat ini. Selanjutnya, kedua generasi tersebut dapat dilihat dari segi umur yang dekat dan mereka menunjukkan kepedulian yang besar terhadap lingkungan. Mereka ingin menjadi bagian dari pelestarian alam dan lingkungan. Oleh karena itu, memilih produk ramah lingkungan adalah penting ketika membeli produk bagi mereka. Pada 62% konsumen memilih merek yang sustainable berdasarkan survei yang dilakukan oleh First Insight pada Desember 2019. Dan 73% dari keseluruhan responden bahkan mengaku rela membayar lebih untuk produk yang sustainable. Nike mengeluarkan koleksi Move to Zero bagi para konsumen sebagai koleksi khusus Olimpiade 2020. Produk-produk yang ada dalam koleksi ini menggunakan material daur ulang, mulai dari polyester hingga katun organik yang dibuat dengan air dan bahan kimia yang minim. Selanjutnya, kami akan membahas tentang BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama ada Customer Segment. Customer Segment dari Nike itu cukup banyak. Yang pertama adalah orang-orang yang menyukai olahraga, sehingga membutuhkan peralatan seperti sepatu, baju olahraga, dan alat olahraga. Lalu, orang-orang yang menyukai fashion. Oleh sebab itu, Nike menciptakan sepatu yang lebih fashionable dan dapat digunakan untuk jalan-jalan. Lalu, secara geografi, Nike juga membagi target pasar mereka menjadi 4, yaitu Amerika Utara, terus EMEA, yaitu Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, Cina, dan terakhir ada APLA atau Amerika Latin dan Asia Pasifik. Lalu ada value proposition. Value proposition adalah nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Karena Nike merupakan perusahaan yang menjual berbagai produk untuk olahraga, tentu saja banyak sekali aspek yang harus dipikirkan oleh perusahaan tersebut. Aspek-aspek tersebut seperti kualitas, inovasi, dan status brand Nike tersendiri. Hal tersebut juga menjadi tujuan yang dicari oleh para pelanggan. Nike menawarkan harga yang rasional dengan kualitas yang sangat baik dan desain yang unik sehingga
banyak pelanggan yang memilih Nike untuk dibeli. Lalu ada revenue stream. Revenue stream adalah berbagai cara untuk menghasilkan pemasukan atau keuntungan dari value proposition. Perusahaan Nike menerapkan asset sales, yaitu pendapatan berasal dari hasil penjualan barang fisik. Barang fisik yang dijual oleh Nike sangat beragam sehingga sumber pendapatannya pun bisa berasal dari mana saja, seperti hasil dari penjualan sepatu khusus olahraga, hasil dari penjualan sepatu fashion, penjualan pakaian olahraga, penjualan tas olahraga, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada channel dari perusahaan Nike. Perusahaan Nike menerapkan sebuah strategi yaitu omnichannel. Perusahaan Nike sudah dapat ditemui melalui halaman website resmi, akun sosial media, aplikasi e-commerce, offline store yang ada di berbagai tempat perbelanjaan. Nike menggunakan saluran lain seperti media sosial, digital, cetak, dan iklan TV, acara merek, dan sponsor besar atlet dan tim. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama, pelanggan bisa memeriksa sebuah produk di toko. Yang kedua, ada sesi kumpulan daftar pertanyaan dan jawaban. Yang ketiga, Nike juga mempunyai Nike ID untuk para pelanggannya. Terus yang selanjutnya ada key source, beberapa hal penting yang harus dimiliki dalam sebuah perusahaan Nike agar key activities bisa dijalankan dan value proposition bisa diberikan kepada pembeli. Yang pertama ada physical structure, yaitu 5 pusat distribusi di Memphis dan lainnya di California. Yang kedua, human resource. Human resource itu Nike Exploratory Support Research Lab dengan lebih dari 40 peneliti yang mengerjakan inovasi. Yang ketiga, intellectual property, portofolio paten desain terbesar ketiga di Amerika Serikat. Selanjutnya ada key activities. Aktivitas kunci utama perusahaan Nike adalah merancang dan mengembangkan sebuah produk. Untuk mencapai tujuan tersebut, dengan begitu akan ada kegiatan lain yang akan terlibat seperti penelitian tentang bahan, teknologi, dan tren atau perilaku, dan bernegosiasi dengan pemasok. Selain itu, pemasaran, penjualan, dan periklanan sangat penting untuk model bisnis ini. Selanjutnya ada key partners. Perusahaan Nike mengandalkan kontraktor outsourcing untuk memproduksi barang-barangnya. Pabrikan ini tentu saja merupakan mitra kunci terpentingnya. Mereka adalah lebih dari 145 pabrik alas kaki dan lebih dari 400 pabrik pakaian jadi, sebagian besar di luar Amerika Serikat. Selain itu, mitra lain termasuk beberapa universitas dan institusi di Amerika Utara, Eropa, dan Asia untuk penelitian olahraga dan ilmiah. Selanjutnya ada cost structure. Pengeluaran terbesar Nike adalah pada beban pokok penjualan, terutama pergudangan dan persediaan yang berjumlah lebih dari 21 miliar dolar per tahun. Selain itu, sekitar 3 miliar dolar dialokasikan untuk melakukan pemasaran seperti periklanan, sponsorship, media, acara merek, dan exposure merek retail. Biaya umum dan administrasi lainnya bisa mencapai lebih dari 500 juta dolar per tahun. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai VPC atau Value Proposition Canvas. Yang pertama ada job. Job menggambarkan sebuah pekerjaan yang dapat menyelesaikan atau dapat membantu permasalahan pelanggan. Seperti pelanggan dapat merasakan kemudahan dalam melakukan dan menyelesaikan masalah.
yang coba mereka selesaikan dan dapat membantu pelanggan dalam memuaskan kebutuhan mereka. Contohnya seperti bekerja melayani kebutuhan pelanggan atau keinginan pelanggan, dan kami dapat membantu hal tersebut. Selanjutnya ada produk dan service, menggambarkan sebuah korelasi yang dapat membantu pelanggan dalam pekerjaan fungsional, sosial, atau emosional, atau seperti memenuhi kebutuhan dasar pelanggan. Contohnya seperti membantu pelanggan melakukan peran pembeli, seperti melakukan pelayanan terhadap pelanggan saat pelanggan ingin melihat produk atau ingin membeli produk, sehingga bisa membantu pelanggan dalam membandingkan penawaran, memutuskan, hingga membeli suatu produk. Selanjutnya ada pain. Pain adalah hal yang mengganggu pelanggan sebelumnya sehingga Nike berdiri. Pain-nya adalah karena sedikitnya perusahaan yang menjual sepatu olahraga khususnya untuk lari pada saat itu yang berasal dari Amerika Serikat, karena pada saat itu banyaknya brand sepatu dari negara lain. Next. Lalu ada gain atau manfaat atau hasil yang didapatkan oleh pelanggan. Manfaat atau hasil yang didapatkan oleh pelanggan adalah barang tersebut dan fungsi dari barang itu. Contohnya di saat ada pelanggan yang membeli sepatu lari, manfaat yang didapatkan adalah pelanggan tersebut dapat mendapatkan sebuah sepatu yang bisa digunakan untuk lari, sehingga pelanggan tersebut dapat berlari dengan menggunakan sepatunya dan terasa nyaman karena membeli sepatu yang khusus untuk berlari dengan kualitas yang baik. Selanjutnya ada pain relievers, menggambarkan bagaimana produk atau layanan kami bisa menyelesaikan pengalaman negatif atau resiko yang pernah dialami oleh pelanggan, sehingga pain relievers harus dapat mengurangi bahkan menghilangkan pain pada customer profile dan dapat memberikan manfaat yang dibutuhkan, diharapkan, atau diinginkan oleh pelanggan. Contohnya seperti menghasilkan produk yang nyaman dan memperhatikan hal yang dapat mengganggu dan hal yang pelanggan merasa nyaman. Selanjutnya ada gain creator, menggambarkan bagaimana produk atau layanan yang kami berikan dapat menciptakan keuntungan pelanggan, seperti manfaat atau hasil yang diharapkan oleh pelanggan dan dapat memuaskan keinginan pelanggan. Contohnya seperti utilitas fungsional, keuntungan sosial, emosi positif, dan penghematan biaya, dan di mana produk dan layanan kami dapat membuat perbedaan. Berikut adalah referensi dari tugas kami. Sekian dan terima kasih.